Ya, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam, kasih dimanapun semuanya. kalian Terima berada. kasih. Kami di sini dari kelompok 3 Ada akan semuanya. melakukan presentasi, di mana kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan tema aplikasi pengelolaan apotek. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan dulu anggota kami dari kelompok 3, yaitu yang pertama adalah ketua, yaitu Catur Setia Dharma dengan NPM 2221030007. Lalu saya sendiri sebagai anggota Muhammad Fikri Maulana Ridwan dengan NPM 2221030008. Lalu selanjutnya Rois Ali Fernanda dengan NPM 2221030009. Baik, pada bab satu saya akan menjelaskan tentang bab 1.1.1 akan menjelaskan tentang deskripsi singkat aplikasi. Pada aplikasi pengelolaan apotek yang kami analisis berupa sistem pengolahannya yang dimana dirancang untuk membantu manajemen dan operasional sehari-hari apotek. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur untuk membantu pemilik atau pengelola apotek dalam mengelola stok obat, transaksi penjualan, laporan inventaris, apotek, atau dengan pencatatan dan identifikasi, atau dengan pengendalian, persediaan, optimasi pemesanan dan pembelian, pemantauan dan evaluasi kinerja, manajemen supplier, transaksi penjualan. Aplikasi pengelolaan apotek bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi manajemen dalam konteks bisnis apotek. Sistem pengelolaan apotek yang baik juga meminimalisir risiko kehilangan penjualan karena kekurangan stok atau kerugian keuangan karena penumpukan persediaan yang tidak perlu. Pada poin 1.2, saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional yang pertama adalah penerimaan dan pencatatan barang, yang kedua adalah penjualan dan pengurangan stok, yang ketiga adalah pemesanan ulang otomatis, yang keempat adalah pelaporan dan analisis. Lalu selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah kinerja yang mencakupi respon time, throughput, skalabilitas. Lalu yang kedua adalah ketersediaan dan keandalan yang meliputi uptime atau backup dan restore. Yang ketiga ada pemeliharaan dan manajemen yang meliputi kemudahan pemeliharaan dan monitoring dan logging. Yang keempat adalah user experience atau pengalaman pengguna. Yang kelima adalah kepatuhan hukum dan regulasi. Yang keenam adalah kemudahan integrasi. Dan yang terakhir adalah efisiensi sumber daya. Lalu pada Lalu bab pada 2 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rois Ali Fernanda. Oke, baik. Jadi pada bab ini saya akan menjelaskan diagram use case, yakni studi kasusnya sebuah apotek ingin mengembangkan sistem apotek untuk memudahkan pengelolaan atau pencatatan obat dengan mengimplementasikan sistem pencatatan inventory dan sistem manajemen catatan penjualan. Sehingga sistem ini dapat memudahkan pengelolaan apotek dalam melakukan pencatatan keuangan dan melacak stok barang dengan memberikan informasi yang akurat. Kemudian selanjutnya ada pendefisian aktor. Pada pendefisian aktor, ini akan saya jelaskan di use case diagram. Yakni pada use case diagram ada empat aktor utama. Yang pertama ada apoteker. Apoteker dapat mengakses login, cek stok, transaksi pembayaran, pencatatan pengeluaran, pencatatan pembelian. Apoteker wajib login dan logout pada sistem, dan apoteker bisa mencek stok lalu menginkluskan transaksi obat. Apoteker juga dapat menginkluskan transaksi pembayaran. Kemudian pada manajer dia diwajibkan login dan logout juga. Manajer manajer juga bisa anu bisa apa? Bisa
bisa login dan logout. Lalu manajer use case diagramnya pelaporan bisa masuk, bisa menginkludkan pencatatan penjualan, terus pencatatan pengeluaran, pencatatan pembelian. Pada supplier, use case diagramnya yaitu transaksi obat yang diinkludkan dari cek stok. Kemudian aktor pelanggan yakni use case diagramnya melakukan pembayaran obat. Selanjutnya use case skenario yang akan dijelaskan oleh Mas siapa nih? Eh, saya. Mas Fikri. Yuk silahkan. Saya kembali. Yo. Oke, baik. Saya akan menjelaskan lagi di bab 2, di poin 2.2 tentang use case scenario. Yang pertama adalah proses login, di mana proses untuk memasuk ke dalam sistem yang eh, yang dikendalikan oleh apoteker dan manajer. Kondisi awalnya tentu saja adalah menampilkan form login. Yang pertama, skenario utama adalah aksi aktor mengisi username dan password, lalu kemudian reaksi sistemnya akan memeriksa field kosong pada form, dan kemudian mencocokkan data login dengan database. Skenario alternatifnya mengisi username dan password juga, namun sistem menampilkan pesan username atau password salah jika aktor salah menginputkan. Kemudian ada menampilkan form login kembali. Terus selanjutnya adalah aktor mengisi kembali form login, di mana sistem akan mencocokkan data login dengan data user pada database. Yang terakhirnya, bila cocok, sistem menampilkan halaman utama. Lalu login. Kondisi akhirnya user dapat masuk ke sistem dan mengakses sesuai hak aksesnya. Yang kedua adalah proses cek stok, di mana proses pengecekan stok barang apotek yang dilakukan oleh aktor apoteker. Kondisi awalnya tampilan database stok apotek. Skenario utama yang pertama mengecek stok barang, yang kedua memperbaharui stok. Reaksi sistemnya, sistem menampilkan stok barang, kemudian memeriksa stok kosong pada database. Skenario alternatifnya aktor memvalidasi pengisian, lalu menampilkan pesan apabila yakin ada perubahan di database. Kondisi akhir, user dapat mengakses sesuai hak aksesnya. Yang ketiga adalah proses manipulasi data bat, yang dimana proses pembaruan manipulasi meliputi penambahan, pengurangan, dan pengubahan data bat yang dilakukan oleh aktor apoteker. Kondisi awal pada sistem tersebut adalah tampilan database data obat. Skenario utama yang pertama dilakukan oleh aktor memperbaharui data obat, lalu kemudian reaksi sistemnya menampilkan database apotek, menambahkan data obat, mengurangi data obat, memperbaharui data obat yang sudah kadaluarsa atau ditarik. Skenario alternatifnya, validasi pengisian, menampilkan pesan apabila yakin ada perubahan di database. Kondisi akhirnya, user dapat mengakses sesuai hak aksesnya. Lalu, kemudian ada pencatatan penjualan, sistem pencatatan penjualan yang dimana proses melakukan pencatatan data penjualan obat yang dilakukan oleh aktor apoteker. Kondisi awalnya tampilan menu konfirmasi pembayaran. Nah, pada aktor atau apoteker mengkonfirmasi pembayaran obat dari pembeli, yang kemudian sistem akan mencari data stok obat sesuai dengan data obat yang dibeli pembeli. Yang ketiga adalah sistem mengurangi data stok pada maaf. Yang ketiga adalah sistem mengurangi data stok obat pada database sesuai dengan jumlah obat yang dibeli pembeli. Yang keempat adalah sistem mencari data penjualan obat sesuai dengan data obat yang dibeli pembeli. Yang terakhir adalah sistem mengubah data penjualan obat sesuai data obat yang dibeli dengan penambahan nominal penjualan dengan data nominal harga yang harus dibayarkan pembeli pada obat tersebut. Kondisi akhirnya data penjualan obat berhasil masuk ke dalam database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rois Ali Fernanda. Oke, baik. Selanjutnya pencatatan pengeluaran apotek, yakni deskripsinya proses melakukan pencatatan pengeluaran apotek biaya operasional. Aktornya yakni apoteker. Kondisi awal, tampilan menu catatan pengeluaran. Skenario utama aksi aktor
dari pencatatan pengeluaran apotek, yakni apoteker membuka sistem pencatatan pengeluaran apotek di komputer atau perangkat yang ditunjuk. Yang kedua, apoteker memasukkan data pengeluaran termasuk tanggal, deskripsi, atau keterangan pengeluaran kategori biaya. Contoh gaji karyawan, listrik, dan lain-lain, dan jumlah uang yang dikeluarkan. Selanjutnya ada apoteker mencatat metode pembayaran yang digunakan untuk setiap pengeluaran, apakah menggunakan uang tunai, kartu kredit, atau transfer bank. Yang keempat, apoteker dapat memasukkan atau mengupload bukti transaksi seperti faktur atau kwitansi yang terkait dengan pengeluaran tersebut. Reaksi sistemnya, yakni sistem melakukan verifikasi dan validasi data yang dimasukkan, termasuk memastikan bahwa kategori biaya yang dipilih sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan benar. Kemudian sistem secara otomatis mengupdate saldo keuangan apotek berdasarkan pengeluaran yang telah dicatat. Selanjutnya, sistem menghasilkan laporan pengeluaran berdasarkan kategori biaya, periode waktu tertentu, atau jenis transaksi sehingga memudahkan analisis keuangan. Skenario alternatif, yang pertama, apoteker membuka sistem pencatatan pengeluaran apotek di komputer atau perangkat yang ditunjuk. Kedua, apotek memasukkan data pengeluaran termasuk tanggal, deskripsi atau keterangan pengeluaran, kategori biaya, contoh gaji, karyawan, listrik, dan lain-lain, dan jumlah uang yang dikeluarkan. Yang ketiga, apoteker mencatat metode pembayaran yang digunakan untuk setiap pengeluaran, apakah menggunakan uang tunai, kartu kredit, atau transfer bank. Yang keempat, apoteker dapat memasukkan atau mengupload bukti transaksi seperti faktur atau kwitansi yang terkait dengan pengeluaran tersebut. Yang keenam, reaksi sistem dulu. Reaksi sistem yakni skenario alternatifnya sistem melakukan verifikasi dan validasi data yang dimasukkan, termasuk memastikan bahwa kategori biaya yang dipilih sesuai dengan jumlah uang yang dimasukkan benar. Sistem melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang telah diperbaiki untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan sekarang sesuai dengan ketentuan yang benar. Selanjutnya, sistem secara otomatis mengupdate saldo keuangan apotek berdasarkan pengeluaran yang telah dicatat. Selanjutnya, sistem menghasilkan laporan pengeluaran berdasarkan kategori. Pada skenario alternatif dari pencatatan pengeluaran apotek yang keenam, yakni apoteker mengecek kembali data yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Apoteker menemukan bahwa terdapat kesalahan pada data pengeluaran yang telah diinputkan ke dalam sistem. Yang terakhir, apoteker menganalisis jenis kesalahan yang terjadi, apakah kesalahan terletak pada jumlah uang, deskripsi pengeluaran, kategori biaya, atau metode pembayaran. Yang kesembilan, apoteker mencari data asli yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang mengalami kesalahan, seperti faktur atau kwitansi untuk memastikan informasi yang benar. Yang ke-10, apoteker melakukan koreksi terhadap data yang salah, memperbaiki informasi yang tidak tepat sesuai dengan data yang benar. Kemudian pada reaksi sistemnya, biaya periode waktu tertentu atau jenis transaksi sehingga memudahkan analisis keuangan. Kondisi akhirnya, sistem menghasilkan laporan pengeluaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Catur. Baik, skenario berikutnya adalah pencatatan penambahan stok dan pembelian obat. Adalah proses melakukan pencatatan data pembelian stok dengan aktor yaitu apoteker dan supplier. Kondisi awalnya adalah notifikasi stok obat habis. Pada skenario utama, pertama apoteker membuka sistem pencatatan pembelian stok obat di komputer atau perangkat yang ditentukan. Kedua, apoteker memasukkan informasi penerima seperti nomor faktur pembelian, tanggal penerimaan, dan nama supplier obat. Ketiga, apoteker memilih obat-obatan yang diterima berdasarkan faktur pembelian. Keempat, apoteker memverifikasi jumlah obat yang diterima sesuai dengan faktur pembelian. Kelima, apoteker memeriksa kondisi fisik obat untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan standar kualitas. Keenam, apoteker memasukkan jumlah obat yang diterima dan nomor batch atau kode identifikasi lainnya ke dalam sistem. Reaksi sistem sendiri yang ketujuh adalah sistem otomatis memverifikasi harga obat berdasarkan informasi faktur pembelian. Lalu, sistem akan memverifikasi jumlah obat yang diinputkan, apakah sesuai yang dipesan atau tidak. Pada skenario alternatif, jika sistem menemukan bahwa stok obat yang diterima tidak mencukupi atau habis, sistem memberi peringatan kepada apoteker untuk menghubungi pemasok lain untuk mengatur pemesanan tambahan. Kemudian apoteker akan menghubungi supplier lain untuk melakukan pemesanan tambahan. Namun, apabila pada saat diverifikasi jumlah obatnya itu sesuai dengan pemesanan,
maka sistem akan mengkonfirmasi pemesanan tersebut. Apoteker akan diberikan menu konfirmasi untuk mengkonfirmasi pemesanan penerimaan barang tersebut. Dan kesembilan, apoteker memberikan konfirmasi penerimaan barang dan pembelian stok obat kepada sistem. Untuk kemudian sistem secara otomatis menambahkan jumlah obat yang diterima ke dalam stok obat, dan sistem dapat menghasilkan dan sistem akan otomatis menginputkan data pembelian obat ke dalam laporan pencatatan pembelian stok, sehingga sistem dapat menghasilkan laporan penerimaan barang yang cukup mencakup detail transaksi seperti nomor faktur, tanggal penerimaan, obat-obatan yang diterima, jumlah, dan lain-lain. Skenario berikutnya adalah skenario konfirmasi pembayaran. Adalah proses mengkonfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Dengan aktornya apoteker, kondisi awalnya adalah menu konfirmasi ditampilkan. Skenario utamanya yang pertama, apoteker mengkonfirmasi pembelian obat, dan reaksi sistemnya adalah menyimpan data transaksi dan mengubah data pada database untuk lalu kemudian mencetak struk pembelian. Kondisi akhir, sistem mencetak struk pembayaran. Berikutnya ada transaksi pembayaran, adalah proses melakukan transaksi pembayaran dengan aktornya apoteker dan pembeli. Kondisi awal menampilkan menu transaksi pembayaran. Skenario utama pertama, apoteker menginputkan nama obat dan jumlahnya. Reaksi dari sistemnya adalah sistem mengecek data yang diinputkan pada database. Sistem menampilkan nama obat, harga sebelum dikalikan jumlah, dan harga setelah dikalikan jumlah. Kemudian sistem menampilkan harga yang harus dibayarkan pembeli. Aksi aktor berikutnya adalah pembeli membayarkan dengan harga yang sesuai. Dan apoteker menginputkan nominal pembayaran yang dibayarkan pembeli. Untuk kemudian sistem akan menghitung uang yang disesuaikan apoteker, maka untuk kemudian sistem akan mencetak struk. Namun apabila uang yang diberikan oleh pembeli itu melebihi harga yang diberikan, sistem akan menghitung jika uang, maka sistem akan memberikan peringatan kepada apoteker untuk memberikan kembalian yang sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan oleh sistem. Lalu kemudian sistem akan mencetak struk pembelian obat itu. Kondisi akhir, sistem mencetak struk pembayaran. Kemudian ada skenario pelaporan, adalah proses melakukan pelaporan segala jenis arus operasional apotek. Aktor utama apoteker dan manajer. Kondisi awal, apoteker membuka menu laporan. Pertama, skenario utama, apoteker mengakses pelaporan pada aplikasi. Kemudian sistem akan menampilkan data keuangan bulanan pada aplikasi apotek. Kemudian apoteker memeriksa ulang data keuangan bulanan apotek. Lalu apoteker mengirimkan laporan keuangan apotek yang sudah diperiksa ulang kepada manajer. Reaksi dari sistem mengirimkan data keuangan kepada manajer. Langkah berikutnya adalah si aktor manajer melakukan login pada aplikasi. Pada skenario alternatif, apabila login manajer gagal, maka sistem akan memberikan perintah untuk manajer melakukan login ulang. Untuk kemudian manajer melakukan login ulang dan sistem akan menampilkan data keuangan pada aplikasi. Kondisi akhir, sistem menampilkan data keuangan pada manajer. Activity diagram. Untuk activity diagram berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fikri. Oke, baik. Pada proses activity diagram, yang pertama adalah proses login, di mana manajer dan apoteker sebagai aktor dapat untuk mengakses suatu sistem, maka kedua entitas tersebut atau kedua aktor tersebut harus memulai dengan melalui
sistem login yang dimana bisa kita lihat pada atau layar. Di situ terdapat gambaran, mungkin gambaran untuk alur login, di mana pertama-tamanya aktor membuka software pengelolaan apotek, lalu diakhiri di tengah sistem akan memvalidasi apakah ID atau yang dimasukkan itu terkonfirmasi atau ada di dalam database. Maka jika tidak, maka proses tersebut akan mengulang di menu memasukkan ID password. Jika berhasil, maka program selesai. Next, ke bawahnya. Next. Kedua adalah proses pemilihan proses memilih sistem menu cek stok yang dimana apoteker yang diakses ini hanya apoteker, yang dimana pada proses ini apoteker jika memilih menu cek stok, maka sistem akan menampilkan menu cek stok, kemudian apoteker memasukkan barang yang akan dicek, kemudian sistem akan meneruskan kepada database, yang dimana database akan memvalidasi bahwa requestan itu benar atau valid atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan error dan masuk ke menu dan mengharuskan aktor memasukkan barang yang akan dicek kembali. Jika ya, validasi berhasil, tampilan akan menampilkan detail barang. Selanjutnya adalah sistem di update data obat, di mana aktornya apoteker jika pilih menu update data obat, sistem akan menampilkan menu update data obat, lalu apoteker akan diperintahkan untuk memasukkan data obat yang akan dimanipulasi, kemudian sistem apotek akan merequest validasi tersebut yang diteruskan kepada database. Jika pada pemasukan data obat itu tidak sesuai atau tidak valid, maka tampilan akan error, lalu kemudian sistem akan menyuruh atau memerintahkan aktor untuk memasukkan data obat kembali. Jika ya, akan diteruskan, terus kemudian sistem akan menampilkan data manipulasi beserta konfirmasi. Apabila sudah dimanipulasi, lalu akan muncul pop-up seperti konfirmasi. Jika yang terakhir, akan ada pop-up lagi, setuju memanipulasi data. Jika tidak, akan kembali ke menu awal, di mana aktor harus memasukkan data obat. Jika ya, program akan selesai, lalu inputan tadi akan terupdate di database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa ini? Saya. Catur. Ya. Yuk, monggo silakan. Baik, berikutnya adalah activity diagram dari sistem pencatatan penjualan. Di sini diagram ini adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis untuk meningkatkan efisiensi pencatatan pemasukan. Jadi, setelah apoteker mengkonfirmasi pembayaran obat dari pembeli, sistem akan otomatis mengubah data stok dengan mengurangi stok obat yang dibeli dengan data jumlah obat yang dibeli. Kemudian, sistem juga akan otomatis mengubah data pencatatan penjualan dengan menambahkan nominal pemasukan dari obat yang dibeli dengan nominal yang harus dibayarkan pada obat yang dibeli. Next, berikutnya. Berikutnya adalah sistem activity diagram dari sistem pencatatan penambahan stok dan pembelian obat. Di sini, diagram ini menggambarkan proses penerimaan barang di apotek. Proses ini dimulai dengan apoteker menerima barang dari pemasok, kemudian apoteker memeriksa kondisi barang dan mengkonfirmasi jumlah dan jenis barang yang diterima. Setelah itu, apoteker memasukkan data barang yang diterima ke sistem. Sistem kemudian akan memeriksa kesesuaian data barang. Apabila yang jumlah yang diterima itu sesuai atau mencukupi, maka sistem akan melanjutkan langkah berikutnya. Namun apabila tidak sesuai atau masih kurang,
maka sistem akan memberikan notifikasi kepada apoteker untuk menambah stok dan kemudian apoteker menghubungi supplier kembali untuk pemesanan berikutnya, pemesanan lebih lanjut. Jika data jumlah yang diinputkan sesuai dan mencukupi, sistem akan memperbarui stok barang di database dan mencetak atau menampilkan nota penerimaan barang. Next. Ya, cukup. Berikutnya adalah activity diagram dari sistem pencatatan pengeluaran apotek. Pada activity diagram ini, proses ini dimulai dengan apoteker membuka sistem pencatatan pengeluaran apotek. Setelah itu, apoteker memasukkan data pengeluaran, sistem kemudian melakukan verifikasi dan validasi data yang dimasukkan. Jika data sudah benar, maka apoteker mencatat metode pembayaran digunakan. Namun jika ternyata data yang diinputkan salah, maka apoteker akan menginputkan ulang data yang dikiranya salah. Kemudian apoteker dapat memasukkan atau mengupload bukti transaksi, kemudian apoteker mengecek kembali data yang dimasukkan. Jika ada kesalahan, maka apoteker menganalisis jenis kesalahannya, kemudian dapat melakukan koreksi terhadap data yang salah. Setelah itu, sistem secara otomatis mengupdate saldo keuangan apotek berdasarkan pengeluaran yang telah dicatat. Sistem juga menghasilkan laporan pengeluaran berdasarkan kategori biaya, periode waktu, atau jenis transaksi. Next. Baik, untuk activity diagram berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fernanda, silakan. Baik, pada activity diagram, yakni di sini adalah menu konfirmasi. Aktor utama yaitu apoteker. Pada tahap ini, apoteker masuk ke dalam sistem untuk mencek menu konfirmasi. Kemudian setelah itu, sistem menampilkan menu konfirmasi pada sistem. Kemudian apoteker menampilkan kemudian apoteker akan mengkonfirmasi jika data pembelian obat sudah sesuai. Selanjutnya, pada activity diagram ini, yakni aktornya apoteker dan pembeli. Apoteker dan pembeli, yakni memasuki sistem apoteker, kemudian langkah pertama, apoteker menginputkan nama obat dengan jumlah yang diinginkan sesuai jumlahnya, lalu sistem akan mencek data yang diinputkan pada database. Setelah itu, langkah kedua, sistem menampilkan nama obat, harga sebelum dikalikan jumlah, dan harga setelah dikalikan jumlah. Maka selanjutnya sistem akan menampilkan harga yang harus dibayarkan pembeli. Kemudian langkah ketiga, pembeli membayarkan dengan harga yang sesuai. Kemudian lanjut ke langkah keempat. Apoteker menginputkan nominal pembayaran yang dibayarkan pembeli. Pada saat masuk ke dalam sistem, jika uang yang diinputkan berlebih, maka sistem akan menghitung jika uang lebih dari yang disesuaikan apotek. Maka akan dikembalikan bersama dengan struk pembayaran. Jika langkah ini tidak terjadi, masalah pada nominal pembayaran, maka sistem akan mencetak struk sesuai dengan tagihan yang diminta. Kemudian untuk menampilkan struk pada sistem, silahkan tekan konfirmasi, maka struk akan keluar. Selanjutnya, pada activity diagram ini, yakni aktornya apoteker dan manajer. Pada langkah ini, apoteker dan manajer memasuki sistem untuk mengakses pelaporan pada aplikasi. Apoteker dan manajer diwajibkan login. Sistem akan menampilkan data keuangan bulanan pada aplikasi apotek. Langkah selanjutnya, apoteker memeriksa ulang data keuangan bulanan apotek. Jika sudah, maka apoteker akan mengirimkan laporan keuangan apotek yang sudah diperiksa ulang kepada manajer, lalu masuk pada sistem apotek. Dan sistem mengirimkan data keuangan pada manajer. Langkah selanjutnya, manajer login aplikasi selanjutnya. Manajer melihat data keuangan. Jika sistem pada login manajer gagal, maka sistem akan memasukkan ulang username dan password. Apabila manajer berhasil login, maka sistem akan menampilkan data keuangan pada aplikasi. Selanjutnya yakni penjelasan tentang data flow diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Fikri. Waktu.
Baik, baik data flow diagram. Yang pertama akan menjelaskan diagram konteks, di mana entitas pertama itu apoteker akan login ke dalam sistem, lalu kemudian tuh input apoteker juga menginput data penjualan ke dalam sistem yang kemudian diteruskan kepada pembeli, di mana pembeli mendapatkan informasi obat, anjuran, pakai, dan nota. Yang keempat, akan apoteker mendapat notifikasi apabila stok habis. Yang kelima, supplier mendapatkan notifikasi request stok obat. Yang keenam, manajer login ke dalam sistem, maka manajer mendapatkan output laporan harian atau mingguan tentang pergerakan inventaris. Selanjutnya, di DFD level 0, halo, di DFD level 0, eh, Tor Apoteker, yang pertama prosesnya adalah memasukkan username dan password kepada sistem login, yang dimana data tersebut akan diteruskan dan tersimpan di file data user di database file data akun. Lalu selanjutnya, database akan meneruskan pengecekan username dan password sesuai dengan data user yang tersimpan. Kemudian, proses selanjutnya dari sistem akan diteruskan kepada apoteker mendapatkan verifikasi data login. Lalu selanjutnya, eh, apoteker menginputkan data barang secara detail yang akan memasuki sistem input data, diteruskan kepada database file data stok, data barang tersimpan di file database data stok. Lalu kemudian file database akan meneruskan atau mengambil data stok, lalu akan diupdatekan ke sistem update stok. Kemudian apabila aktor apoteker menginputkan data barang yang kosong dimasukkan kepada sistem update data stok yang akan diteruskan kepada supplier, di mana supplier akan mendapatkan request pesan bahwa barang di apotek telah habis. Terus yang ke proses 10, apoteker menginputkan data barang secara detail dimasukkan kepada sistem update data stok, di mana akan diteruskan ke database file data laporan. Kemudian eh, ada output dari sistem transaksi di mana apoteker mendapatkan informasi transaksi yang harus dikonfirmasi. Selanjutnya, jika apoteker menginputkan transaksi yang telah divalidasi kepada sistem transaksi, selanjutnya data transaksi akan diteruskan kepada database file laporan. Selanjutnya, database laporan akan akan meneruskan atau mengambil data laporan dan dimasukkan ke sistem manajerial laporan. Kemudian, sistem manajerial laporan akan meneruskan laporannya ke manajer. Udah, eh, di sequence diagram akan dijelaskan oleh saudara Catur. Baik, berikutnya adalah sequence diagram. Baik, berikutnya adalah sequence diagram. Diagram ini adalah diagram di atas adalah sequence diagram. Diagram ini menjelaskan bagaimana alur atau cara kerja sistem aplikasi yang dirancang sebelumnya dan menjelaskan tentang waktu pengaksesan suatu menu dalam sistem tersebut. Pada diagram ini terdapat beberapa menu. Pertama, menu login. Menu ini hanya bisa diakses oleh apoteker dan manajer, yang dimana untuk mengakses sistem, yang dimana menu ini digunakan untuk mengakses sistem secara keseluruhan. Setelah
pengguna itu atau user itu login terlebih dahulu. Kedua, menu dashboard. Menu ini akan ditampilkan apabila apoteker atau manajer telah berhasil melakukan login. Pada menu ini berisi submenu yang dapat diakses sesuai kebutuhan dan kedudukan dari user yang login ke dalam sistem. Ketiga, menu transaksi. Menu ini digunakan oleh apoteker untuk melaksanakan kegiatan jual beli obat antara apotek dengan pembeli. Kemudian data pembelian obat pembeli akan secara otomatis diinputkan ke dalam database laporan keuangan bagian pencatatan pemasukan. Dan sistem juga akan otomatis mengurangi jumlah stok obat pada database stok obat dengan jumlah obat yang dibeli pembeli. Keempat, menu cek stok. Menu ini digunakan oleh apoteker untuk mengecek ketersediaan stok obat dan data obat yang tersimpan pada database stok dan pada apotek. Menu ini akan memberikan notifikasi peringatan apabila suatu obat sudah mendekati atau mencapai tanggal kadaluarsa sehingga tidak layak diperjualbelikan, dan apabila stok obat kurang atau tidak mencukupi atau habis, yang kemudian akan diberikan perintah kepada apoteker untuk segera mengganti atau menambah pesanan stok obat baru kepada supplier. Kelima, menu pembelian stok obat adalah menu yang digunakan oleh apoteker untuk menyimpan atau menambah data obat baru atau stok obat baru yang baru dibeli dari supplier ke dalam database stok obat secara otomatis, dan secara otomatis menambahkan nominal pada database laporan keuangan bagian pencatatan pembelian stok dengan menambahkan nominal pembelian serta rincian pesanan obat, tanggal pesanan, dan nama supplier. Keenam, menu pencatatan pengeluaran adalah menu yang digunakan apoteker untuk menyimpan atau menambahkan data pengeluaran atau biaya operasional apotek ke dalam database laporan keuangan bagian pencatatan pengeluaran dengan menginputkan nominal dan bukti pembayaran yang dilakukan sebagai pembayaran kebutuhan operasional apotek seperti tagihan listrik, gaji karyawan, dan lain-lain. Ketujuh, ada menu pelaporan, adalah menu yang digunakan oleh apoteker untuk mengecek laporan keuangan apotek yang untuk kemudian direkap dan dikirimkan kepada manajer. Sedangkan pada manajer, menu ini berfungsi untuk mengecek atau melihat laporan keuangan yang sudah direkap dan dikirimkan sebelumnya oleh apoteker. Berikut ini adalah contoh di sequence diagramnya. Diagram berikutnya adalah kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Saudara Fernanda. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan Mas Catur, yakni poin 2.6 kelas diagram. Kelas diagram ini menjelaskan bagaimana hubungan antara setiap menu yang dapat dalam sistem. Seperti gambar di atas dapat dilihat bahwa menu cek stok dapat mengambil data dari menu transaksi, menu laporan pemasukan dapat mengambil data dari menu transaksi, dan menu pelaporan dapat mengambil data dari menu laporan pemasukan, pencatatan pembelian stok, dan menu pencatatan pengeluaran. Pada kelas diagram login, yakni atributnya terdapat user dan password. Pada metodenya yakni inputan username dan password. Kemudian pada kelas diagram cek stok, yakni nama obat, atributnya ada nama obat, tanggal kadaluarsa, jumlah obat, dan deskripsi obat. Kemudian metodenya ada update stok, tambah obat, kurangi obat, dan edit obat. Kemudian pada kelas transaksi pembayaran, atributnya ada ID transaksi, nama obat, tanggal transaksi, dan payment method. Kemudian metodenya ada input pembelian, input laporan pemasukan, dan mencetak stok. Kemudian ada kelas diagram laporan pemasukan, yakni atributnya nominal pemasukan, nama obat, dan tanggal obat. Kemudian metodenya ada tampil laporan dan edit laporan. Selanjutnya pada kelas diagram pencatatan pengeluaran, yakni atributnya ada ID transaksi, tanggal transaksi, nama transaksi, dan nominal pengiriman dan nominal pengeluaran. Selanjutnya pada kelas diagram pelaporan, atributnya terdapat pencatatan pemasukan, pencatatan pengeluaran, dan pembelian stok. Pada metodenya yakni verifikasi laporan, pengiriman terhadap manajer, kemudian ada rekap laporan. Terus yang terakhir ada kelas diagram pencatatan penambahan stok dan pembeli. Pada atributnya yakni ada nomor faktur pembelian, tanggal penerimaan, nama supplier, nomor batch, jumlah obat, dan nama obat.
Kemudian pada metodenya ini memverifikasi harga obat, input jumlah obat, pembuatan laporan pembelian stok. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kelas diagram ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya mewakili dari teman-teman untuk menutup pembuatan video laporan ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.